Halo, selamat pagi. Oke. Oke. Di sini sudah hadir semua, Rek? Belum? Halo, halo. Sudah hadir semua? Oke. Ini karena yang hadir sudah lebih dari 100, berarti ini sudah hampir 5 kelas ya yang hadir. Jadi kalau misalnya dimulai sekarang sepertinya sudah bisa. Oke. Selamat pagi. Saya mulai pelajaran hari ini. Oke. Eh Seperti yang sudah kita itu ya sepakati di minggu kemarin bahwa hari ini kita belajar tentang Google Form. Kalau minggu kemarin kita sudah bisa bikin form, sekarang kita bikin sebuah kuis. Nah, seperti itu. Jadi eh, yang di rumah menggunakan laptop silakan dibuka dulu laptopnya, dikoneksikan dulu dengan ya wifi atau apa, mungkin di rumah pakai paketan juga boleh. Ya menggunakan HP diikuti saja ya. Kalau bisa diikuti ya diikuti, kalau tidak bisa nanti pas ada laptop ya bisa di itu diikuti. Untuk setiap pertemuan itu ya eh, nanti sudah direkam. Jadi setiap kita belajar ini direkam, terus nanti akan di upload di YouTube saya. Jadi nanti kalau ada yang belum hadir atau belum bisa bergabung, bisa melihat rekaman pembelajarannya di YouTube. Oke, kalau gitu saya share screen dulu. Oke, sudah. Oke. Nah, minggu kemarin kan kita kalau mau buat form kita itu ya buka dulu seperti biasa ya Google Drive. Selanjutnya kalau di Google Drive belum ada foldernya, kita bikin sendiri foldernya. Terus baru ya kayak bikin new dulu, klik di sini atau diklik kanan di halaman Google Drive-nya. Klik kanan folder baru. Nah, dikasih nama misalkan kuis percobaan buat. Nah, jadi nanti kalau kalian misalkan membutuhkan ya, butuh kuis atau apa, disuruh bikin kuis atau kayak mengadakan lomba, terus kalian juga bikin disuruh buat kuis dan seterusnya, kalian bisa gunakan atau bisa ya memanfaatkan fitur yang ada di Google Form. Oke, kita tadi sudah bikin folder ya di kuis percobaan ini. Terus selanjutnya di sini itu masih kosong. Kita klik kanan, Google Formulir, formulir yang kosong. Nah, oke, jangan lupa selanjutnya yang pertama dilakukan untuk pengeditan dalam Google Formulir, jangan lupa mengganti judulnya. Nah, misalkan kuis apa ya? Eh, Kota. Bukan. Pengetahuan dunia misalkan. Pengetahuan dunia. Misalkan seperti itu ya.
Oke, sebelumnya kalau ada itu ya, kalau ada yang kurang jelas, terus sebelum saya menjelaskan lebih jauh, silakan kalau mau disanggah atau ya langsung aja bertanya. Kalau memang belum jelas, tidak usah nunggu itu selesai. Soalnya kita waktunya kan cuma sebentar, jadi kalau memang ada yang ditanyakan, silakan langsung aja itu. Oke, selanjutnya kalau kita sudah bikin judulnya sudah, di bawah sini kita ada yang namanya sebuah deskripsi. Jadi kuis yang bagus, kuis yang baik itu harus memberikan sebuah penjelasan yang sejelas-jelasnya untuk agar yang mengerjakan bisa mudah untuk memahami yang ada di kuisnya. Deskripsi ini fungsinya memberikan sebuah kayak pengetahuan ya, pengetahuan bagi si user bahwa oh, saya sedang melakukan kuis ini, terus di situ ada langkah-langkah atau sebuah syarat yang bisa dituliskan di situ. Misalkan seperti itu. Misalkan eh, jawablah kuis di bawah ini sesuai dengan pilihan yang paling tepat. Paling tepat. Nah, misalkan seperti itu, Rek. Jadi kalau kita mau bikin kuis, kita kasih itu ya penjelasan ya. Ya kayak kita kalau mau ujian mengerjakan soal biasanya kan ada yang sebelum kita mengerjakan itu disuruh mengisi identitas dulu. Terus silakan dibaca bahwa setiap butir soal itu ada perintahnya. Kalau jenisnya adalah memilih atau pilihan itu ganda, itu ada eh, keterangannya. Cuman kalau ada jenis soalnya kayak ya dijawab, uraian dan seterusnya itu ada pilihannya juga. Oke, selanjutnya sebelum kita ini sebenarnya gini ya, kalau di Google Form itu eh, kita langsung bikin soalnya juga bisa. Cuman kita agar lebih mudah kayak soal pada umumnya kita kasih sebuah section atau bagian bahwa kita harus mengisikan identitas terlebih dahulu. Nah, gitu. Jadi kita sebelum menambahkan kuis atau soal silakan menambahkan section dulu sebagai semacam pembatas. Oh, kita ini sedang ada di awal halaman. Oh, kita ini ada di tengah halaman. Oh, kita disuruh mengisi sebuah identitas misalkan seperti itu. Oke, selanjutnya kita tambahkan dulu section ya. Bagian 1 sudah, bagian 2. Nah, bagian judul ini adalah kita kasih judul isilah identitas kalian, misalkan kayak gitu ya. Identitas kalian. Isi identitas ini bisa macam-macam ya, kayak kita mau kayak ujian tryout, kalau kita mau registrasi ke mana gitu kan, biasanya kita disuruh ngisi identitas. Jadi isi identitas ini semacam soal, tetapi tidak perlu dikasih sebuah jawaban yang benar. Nah, gitu rek. Oke, misalkan di sini saya disuruh milih ada section nama istilah identitas. Nah, selanjutnya di keterangannya kita juga kasih. Bisa dikasih, bisa juga enggak. Kalau dikasih lebih baik. Misalkan judulnya gini. Identitas. Nah, keterangannya isilah identitas kalian dengan tepat, dengan benar. Misalkan seperti itu ya. Deskripsinya bisa sebuah penjelasan, bisa sebuah perintah, misalkan kayak gitu. Oke, kalau kita sudah bikin identitas, kita baru bikin soalnya. Soal itu kayak ya formnya ya. Apakah nanti kita diminta untuk memilih atau kita sebagai user diminta untuk mengisi sendiri. Nah, itu di sini. Misalkan kalau sebuah nama itu tidak mungkin ya kalau pilihannya eh, itu pilihan ganda. Jadi kalau sebuah nama harusnya adalah jawaban singkat. Nah,
Nah, jadi kalau nama, misalkan pertanyaan nama lengkap, nah itu dibuatkan sebuah tipe soal atau tipe pertanyaan yang berbentuk sebagai jawaban singkat. Nah, seperti ini. Terus di bawah sini ada menu, ada semacam tombol, ada duplicate, ada sampah, ada wajib diisi. Jadi kalau pengisian identitas itu kita harus mencentang atau menghidupkan yang harus diisi, yang wajib diisi. Nah, kalau seperti ini, kalau dibiarkan kosong dia tidak bisa disubmit. Kalau kita klik seperti ini. Nah, pertama nama lengkap misalkan seperti itu. Oke, selanjutnya kita isikan sebuah kelas. Kalau kita berada kuisnya itu berada di sekolah, kita bisa isikan kelas. Kalau ke kuisnya berada di sebuah komunitas atau organisasi, kita bisa mengisikannya ya organisasi tersebut. Kayak gitu ya. Atau kalau ditujukan kepada satu individu, kita bisa memasukkan itu ya sebuah alamatnya. Nah, misalkan gitu. Jadi sebagai contoh saya akan ambil kita bikin yang ada di sekolah. Nah, ini pertanyaannya kita buat kelas ya. Kelas. Nah, kelas ini kan kalau di SMK kita misalkan tidak hanya kelas 1 itu hanya satu kelas, atau kelas 2 hanya satu kelas. Jadi kelasnya pun banyak per jenjang dan ada itu jurusannya. Nah, makanya itu kita bikin 3 opsi. Nah, di sini ada pilihan ya. Jawaban singkat, paragraf, kotak dicentang, drop down, skala linear, kisi pilihan ganda. Nah, kita akan mencoba ya. Kita akan mencoba yang dikasih sebuah drop down. Nah, misalkan 10 KL1 X AKL2 TKJ1. Nah, wajib diisi, dicentang, sudah selesai. Untuk melihat apakah pengisian ini bisa dilakukan, kita lihat di sini. Nah, di gambar mata ya. Nah, nanti akan muncul seperti apa. Coba berikutnya. Nah, ini kelasnya, kalau kita tadi pilih yang ini ya, seperti drop down, itu kita bisa klik. Nah, pilih seperti ini. Itu fungsinya. Nah, kayak gitu. Coba lagi kita nyoba yang lebih kompleks. Pilihan ganda. Misalkan AKL TKJ 1 2 3. Nah, ini lebih mudah ya. Jadi kalau kalian milihnya cuma sekali. Nah, jadi si usernya akan milihnya cuma sekali. Misalkan kita cek dulu. Nah, misal kalian kelas TKJ 2 ya. TKJ lurusnya dengan 2. Cukup begini. Misalkan udah bisa ya. Pertanyaan ini membutuhkan satu respon per baris. Baris itu yang mana, Rek? Kolom, baris. Oh, yang bawah. Ada yang salah. Oh, ini. Perlu satu tanggapan setiap baris itu dihilangkan dulu biar mudah diisi. Nah, kita cek. Diisi sudah selesai. Atau kalian tidak jadi mengisi, bisa
diklik lagi. Ya kayak gitu ya. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Oke, sekarang selanjutnya kelas sudah dipilih, sudah kita buatkan. Selanjutnya kita diminta untuk membuat identitas lain, misalkan nomor absen. Nah, nomor absen ini biasanya ada sebuah jawaban singkat. Jadi kita tidak bisa memilihkan nomor karena nomor itu bisa sangat banyak ya, bisa 1 sampai sekian, 1 sampai 50 dan seterusnya. Biar lebih mudah diminta untuk usernya untuk mengisi sendiri. Nah, jangan lupa dicentang untuk ya wajib diisi. Terus karena nomor absen ini hanya membutuhkan sebuah angka misalkan, jadi dia tidak bisa diinputkan sebuah huruf. Jadi kita harus bikin validasi dulu, validasi respon. Nah, di sini harus angka lebih dari, atau ini tidak usah diisi juga tidak apa-apa. Nah, lebih darinya tetap ini tidak usah. Kalau misalkan lebih dari angka 0, nah, jadi yang harus diisikan itu tidak boleh huruf dan harus lebih dari 0. Nah, itu namanya sebuah validasi respon. Seperti itu. Jadi kalau di preview ketika diketikkan sebuah angka, misalkan ini alamat, misalkan ya angka, kirim, dia tidak mau. Nah, harus sebuah angka, bukan sebuah huruf. Nah, misalkan 0, dia juga tidak mau, karena di sini keterangannya adalah harus berupa angka yang lebih besar daripada 0. Nah, gitu rek. Jadi itu fungsinya sebuah validasi. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan ya. Kita tidak hanya nama, kelas atau nomor absen, kita juga bisa menambahkan yang lain. Misalnya kayak hobi. Hobinya bisa kita batasi dengan pilihan ganda atau sebuah ini ya, drop down ya. Atau si usernya bisa memilih sendiri. Nah, kayak gitu. Harus diisi. Oke, sudah. Kalau pengisian identitas sudah, kita bikin sebuah new section lagi atau sebuah pembatas. Nah, jadi ada judul kuisnya, dibatasi lagi, kita masuk di next kan identitas. Untuk mengisi identitas, kalau sudah diisi semua bisa klik next, kita isikan soalnya. Misalkan soalnya ada sekitar 50 ya. Jadi kalau sekitar 50, jangan gunakan semua soal itu di satu section, misalkan seperti itu. Jadi kalau ada 50 soal, usahakan minimal setiap 5 soal itu dibuatkan sebuah section, biar si user tidak mengalami kesulitan ketika ada yang belum dijawab. Dia scrollnya nanti kebanyakan. Jadi minimal 5 soal dikasih section lagi, 5 soal dikasih section lagi, misalkan kayak gitu. Misalkan page 1. Nah, page 1 ini berisi tentang hanya ya pilihan itu aja ya, pilihan ganda. Jawablah pertanyaan berikut, konsep ya, pilihlah jawaban dari pertanyaan berikut berdasarkan jawaban yang paling benar. Nah, jadi setiap soal, setiap jenis soal, atau kalau soalnya satu jenis misalkan hanya pilihan ganda, kalian bisa gunakan setiap 5 soal dikasih section di page 1, page 2 dan seterusnya. Nah, page atau halaman 1 lah kalau bahasa saya, halaman 1. Nah, di sini kita bisa langsung buat pertanyaannya. Nah, anggap saja pertanyaan adalah sebuah pilihan ganda. Oke,
Sampai sini kita masuk di pengaturannya dulu ya. Karena ini bentuknya belum sebuah kuis, jadi form ini masih seperti form biasa disuruh ngisi. Nah, kita ganti form ini menjadi kuis. Menggantinya adalah kita klik ada setting ya, atau simbol gear yang ada di sini. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan. Kalau misalkan membutuhkan hanya satu submit, kalian bisa klik yang ini. Kalau ini diklik, dia harus login dulu. Nah, kalau dia tidak membutuhkan login, tidak usah dicentang. Nah, responden dapat, nah si Oke, si penjawab atau usernya dia bisa melihat bahwa hasil yang dia kerjakan itu sudah benar apa belum, juga bisa di sini. Nah, ini ada umum, presentasi. Kita bisa acak pertanyaannya, tampilkan progres, kuis. Nah, di sini kuncinya ada di sini. Jadi kalau kita mau bikin kuis, kita harus mengaktifkan dulu ya sebuah mode kuisnya. Kita centang. Nah, rilis setelah, nilainya bisa dirilis setelah apa? Nah, gitu. Segera, pertanyaan tak terjawab. Nah, kalau kita sedang latihan, kita bisa memunculkan ini semua, pertanyaan yang tidak dijawab yang mana, jawaban yang benar yang mana, terus nilainya yang mana. Tapi kalau kita tidak menghendaki bahwa si pengerjaan soal itu membutuhkan itu semua, kita bisa centang semua seperti ini. Presentasinya kita lihat. Nah, ini setelah dikonfirmasi kita bisa menampilkan sebuah ya, sebuah tanggapan, misalkan terima kasih telah mengerjakan. Nah, misalkan seperti itu. Simpan. Kuis sudah, umum sudah, simpan. Nah, oke. Di sini sebenarnya di identitas itu seperti soal ya, Rek. Jadi ada kunci jawabannya, ada poinnya. Cuman kita hanya mengisikan poin sama kunci jawaban di section yang ada soalnya saja. Kalau pengisian identitas, kita tidak perlu menilai apakah itu benar dan salah, karena itu bukan kuis, karena digunakan untuk pengisian identitas saja. Nah, jadi di halaman di sebuah kuis kita bisa bikin langsung pertanyaannya. Misalkan ibu kota negara Inggris, misalkan seperti itu. Kita buat pilihan ganda, ada opsinya ada London, ada New York, terus ada mana lagi ya, 5 Los Angeles, Jakarta, Surabaya misalkan. Nah, seperti ini. Oke, di soal kita juga bisa menambahkan sebuah gambar ya. Misalnya kalau kita bikin gambar, soalnya ada gambarnya, kita bisa bikin juga, menambahkan. Kita bisa search, mengunggah bisa, dari kamera juga bisa, terus link juga bisa, foto yang kita simpan juga bisa. Misalkan London, ada misalkan saya tambahkan di mana ya, balik penulisan gambar, atau kita bisa langsung mengambilnya lewat Google ya, misalkan gambar London misalkan sebagai clue. Nah,
Ambil contoh ini, sisipkan. Nah, kalau ada simbol seperti ini biasanya orang akan terlihat bahwa itu London. Nah, gambar ini bisa sebagai clue atau bukan, boleh. Intinya adalah di Google Form kita bisa menginputkan gambar kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau soal sudah diisi, kita bisa mengaktifkan kunci jawabannya. Nah, kunci jawaban yang benar, London. Nah, untuk nilai, jadi nilai ini sistemnya adalah itu ya, dijumlahkan. Jadi setiap soal misalkan kalian soalnya cuma 5, kalian menghendaki ada nilai 100, berarti tiap soal itu nilainya adalah ya 20, misalkan seperti itu. 20. Tiap soal nilainya 20. Nah, selesai. Kalau sudah dipilih kunci jawabannya sama poinnya, kasihkan selesai. Nah, misalkan seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, untuk itu ya pertanyaan ya. Itu bisa boleh diisi, boleh tidak. Jadi kayak ada soal, ada pertanyaan yang bisa diisi, bisa juga tidak. Jadi kalau yang wajib diisi ini tidak boleh centang kalau bikin kuis. Nah, gitu. Jadi bisa saja nanti dia memang tidak menjawab atau mungkin ada soal yang ada yang salah misalnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita bikin soal lagi dengan jenis yang berbeda. Yang sebelumnya adalah pilihan itu ya ganda ya. Terus kita bikin salah satu pertanyaan lagi. Gunung yang ada di Jawa Timur. Nah, sebelumnya kan kita gunakan sebuah pilihan ganda, kita gunakan agar bisa menjawab lebih dari satu. Nah, adalah dikasih kotak centang atau check box. Nah, misalkan Semeru, ada lagi Bromo, ada lagi Merapi, ada lagi Kerinci, terus ada lagi Pangrango. Nah, kita bisa menjawab lebih dari satu kalau kita gunakan checkbox. Jadi si usernya bisa gunakan seperti itu. Nah, selanjutnya kita klik kunci jawabannya. Yang benar adalah misalkan Semeru dan Bromo. Jadi kalau dia menjawab Semeru dan Bromo, dia mendapatkan poin 20. Misalkan seperti itu. Nah, selesai. Nah, untuk setiap soal itu bisa diacak pilihannya dengan cara klik 3 ini, acak urutan opsi. Nah, kita bisa mengacaknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Selanjutnya kita bikin lagi. Misalkan kita pilih yang IC, jawaban singkat. Sebutkan nama kota yang ada di Jawa Timur yang memiliki ciri khas ada buaya dan ikan hiu putih sebagai misalkan. Oke, simbolnya. Nah, misalkan kayak gitu ya. Nah, jawaban singkatnya kita buat kunci jawabannya.
Nah, jawaban yang benar adalah ini. Oh benar, bentar. Nah, misalkan ini. Jawaban yang benar adalah harus ditulis dengan huruf kapital di depannya, misalkan kayak gitu. Nah, kalau tidak ditulis dengan huruf kapital di depan, jawabannya belum benar. Nah, kalau bikin soal uraian ya jawaban singkat. Nah, seperti itu. Kita juga bisa acak, respon validasi, tidak usah dan seterusnya. Oke. Oke, selanjutnya kita bikin soal lagi. Nah, misalkan kita juga bisa menambahkan video ya, Rek. Videonya dari YouTube. Nah, misalkan seperti itu. Oke. Misalkan pertanyaan dari profil di atas sebutkan berapa banyak misal gini, di atas berapa banyak presenter menyebut kota Malang, Kabupaten Malang misalkan. Kabupaten Malang. Nah, ini soal yang menggunakan soal sulit yang dia harus memaksa untuk melihat videonya. Misalkan seperti itu ya. 15, misalkan 15 kali, ada 16 kali, 18 kali dan seterusnya. Ada ucapan 14 misalkan ada 20. Oke, sampai sini. Oke, gimana? Apakah sudah ngerti? Halo? Oh, apa? Gini, kalau gunakan Google Form kalian tidak perlu install aplikasi ya. Kalau menggunakan laptop cukup dibuka browser, kalian harus ya online. Jadi kalian tidak bisa kalau tidak itu online, harus ada koneksinya. Nah, gitu. Terkoneksi ke internet. Kalau di HP untuk Google Form bisa. Langkahnya juga menggunakan Google Chrome. Jadi buka dulu Google Chrome, kalian buka dulu Google Drive-nya lewat browser. Setelah itu seperti biasa tadi, langkahnya di browsernya bisa menambahkan Google Form. Dan juga bisa dibikin kuis. Cuman kalau yang beneran bisa ada aplikasinya di Android itu sepertinya belum ada. Kalau yang di HP, kalau untuk Google Form. Jadi tetap kalau yang di HP harus menggunakan itu dulu, Google Chrome dulu. Oke, gimana? Oke, gimana maksudnya? Saya ingat saya di Google kayak di apa ya? Di itu Play Store ya. Coba dicek aja di Play Store apakah sudah ada aplikasinya untuk Google Form. Coba dulu ya.
Google Form. Kayaknya belum ada ya. Saya cek dulu ya. Google LLC. Belum ada. Jadi kalau Google Form dia belum bikin aplikasi yang digunakan di HP. Jadi kalau pengen buat formulir atau form atau kuis lewat Google Form, itu harus buka Google Chrome, buka di browser lewat browsernya HP, entah pakai Google Chrome atau apa yang lain bisa. Terus buka Google Drive-nya lewat browser, baru bisa bikin Google Form-nya. Nah, jadi langkahnya gitu. Cuman kalau di HP ya tampilannya kecil ya kalau bikin kuis. Jadi seperti itu. Biarpun kayak yang lain ya, misalkan ada aplikasi yang mirip dengan Google Form yang bisa dibikin kuis, ya itu tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa, ya digunakan juga bisa. Tidak harus pakai Google Form. Cuman di sini kan karena Google Form ini dipilih untuk diajarkan, soalnya ya mudah, mudah bagi siapa saja yang bikin formulir atau form apapun, lebih mudah ketimbang form-form yang lain kayak gitu. Oke, gimana? Apakah sudah jelas? Halo? Oke. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau di sini kan kita sudah beberapa itu ya, sudah ada halaman judul, identitas dan soal. Nanti soalnya jika kalian soalnya lebih dari 20 misalkan, jangan lupa untuk setiap 5 soal dikasih section. Biar si yang mengerjakan lebih mudah. Misalkan saya mau ngecek apakah yang sudah kita kerjakan tadi lebih dikerjakan lebih enak. Oke. Saya cek dulu, saya buka Google Form-nya yang sudah saya buat. Ini adalah tampilan yang ada di usernya. Jadi nanti yang mau mengerjakan soal nanti awalnya seperti ini. Hanya ada kuis, judulnya, ada progresnya, apakah dia ada di halaman 1 atau berapa dan seterusnya. Terus berikutnya. Nah, di sini silakan diklik berikutnya. Nah, di bawah sini juga ada sebuah progres. Bisa kembali, bisa next. Nah, sebelum kita next, kita mengisi dulu. Kalau di sini perintahnya adalah identitas, kita pilih identitas. Kita isikan. Misalkan gini. Kelasnya saya anggap kelas TKJ 3 misalkan. Ini diganti juga bisa ya. Misalkan kalian salah klik atau gimana, bisa diklik lagi, nanti akan kosong, diklik yang lain. Misalkan kayak gitu. Nah, nomor absen harus angka dan lebih dari 1. 12 misalkan. Hobinya adalah bersepeda, hiking misalkan ya, hiking. Nah, berikutnya, kalau sudah diisi semua bisa klik berikutnya. Nah, kita sudah mulai di tiap pertanyaan. Ingat bahwa kalau pertanyaannya bentuknya pilihan ganda, itu akan bentuknya bulat. Nah, ini hanya dipilihnya hanya satu saja, tidak bisa lebih. Nah, misalkan bukan negara Inggris, jawab saja London, ada gambarnya. Nah, dari profil di atas berapakah banyak presenter menyebutkan Kabupaten Malang. Nah, kita harus play. Nanti itu dihitung nah di sini. Nah, dihitung berapa banyak dia menyebutkan kata Kabupaten Malang, dihitung seberapa kali, bisa dijawab di sini. Nah, misalkan setelah dilihat ternyata
si presenternya menyebutkan Kabupaten Malang sebanyak 18 kali misalkan. Nah, misalkan seperti itu. Oke, selanjutnya gunung yang ada di Jawa Timur misalkan. Nah, kalau ada kotak-kotak seperti ini, jawabannya adalah bisa dua atau lebih, bisa satu atau lebih. Nah, misalkan kalian jawab semua ya boleh aja. Nah, cuman tadi yang benar kan hanya menjawabnya cuma dua. Nah, nama kota yang ada di Jawa Timur yang memiliki ciri khas ada buaya dan ikan hiu. Nah, misalkan saya tulis Surabayanya tidak menggunakan huruf kapital. Nah, ini dikirim bisa. Nah, terima kasih telah mengerjakan tadi, kita sudah buat seperti ini. Lihat akurasi. Nah, ini adalah yang sudah dijawab. Kita lihat. Nah, di form kita itu akan muncul respon, Respon adalah sebuah itu jawaban ya, jawaban yang sudah disubmit. Nanti akan muncul di respon. Nah, di sini ada sebuah tampilan berupa statistik. Nah, nanti semakin yang mengerjakan itu banyak, macam-macam nanti akan itu kelihatan. Misalkan saya bukakan ya yang sudah dijawab. drive.google.com. Misalkan tadi kakak kalian sudah mengerjakan beberapa kuis dan sudah direspon. Nah, kelihatannya akan seperti ini. Ada average, ada median, ya nilai tengah, ada range. Nah, range yang sudah menjawab adalah nilainya 8 sampai 94. Nah, misalnya totalnya seperti itu. Rata-ratanya adalah 57,31 dari 100 nilai. Nilainya jumlahnya 100 ya. Jadi kalau benar semua 100 misalkan seperti itu. Nah, ini ada beberapa yang menjawab, total yang menjawab dan yang menjawab benar. Hanya 19, sisanya salah dan seterusnya. Nah, ini ada kelasnya. Yang kuning itu apa ini? Tata busana, BDP, PAT dan seterusnya. Nah, ini ada setiap soalnya. Oh, yang menjawab benar sekian orang dan seterusnya. Gitu. Oke, sampai sini gimana? Apakah sudah bisa dipahami? Halo. Cek. Oke, ngerti ya? Oke. Oke, gini. Ini waktunya masih sekitar 10 menit ya? Ya 20 menit ya? Oh, 10 menit ya? Sudah habis nih berarti waktunya ya? Saya kepengennya itu, jadi hari ini yang menggunakan laptop bisa membuat sebuah kuis, nanti di-share ke teman-temannya, ya dicoba apakah kuisnya yang dibuat sudah benar apa belum. Misalkan gitu. Cuman karena waktunya ini tinggal dikit, ya kayaknya nggak bisa ini ya. Nggak cukup nih waktunya, Rek. Oke, kalau gitu gini aja. Nanti silakan dibuka di itu ya, di Microsoft Teams. Nanti akan ada tugas, kita bikin kuis melalui Google Form. Oke, nah gitu aja. Oke, sampai sini mungkin ada yang bingung atau mungkin itu Rek, ada pertanyaan sebelum pertemuan kita diakhiri? Halo, apakah halo gimana? Gimana?
Sudah sudah paham semua? Halo? Oke, ya sudah kalau gitu. Oke, nanti kita lanjutkan aja lewat Microsoft itu ya, Teams, tentang diskusi tugasnya sama soal-soalnya, biar lebih ya mudah lagi membuat kuisnya. Oke. eh, Kalau begitu saya akhiri pertemuan kita kali ini karena waktunya sudah hampir selesai. Jangan lupa nanti dicek ya Microsoftnya, yang itu LMS-nya selalu dicek apakah ada tugas apa tidak. Oke, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Selamat siang.